Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Hadi Rusmana, mahasiswa dan peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 di Universitas Negeri Semarang, bidang studi Pendidikan Pancasila, nomor induk mahasiswa 25980238847. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 3 Pabuaran, Kabupaten Sukabumi, pada kelas 7 dengan materi sejarah kelahiran Pancasila. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Sebelum belajar, sebaiknya kita melaksanakan doa bersama. Silakan dipimpin. Ketupas. Perhatian, depan duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita membaca surat Al-Fatihah dalam hati mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak mau absen ya. Yang disebut namanya bilang hadir. Adelia Safira. Ajeng. Ajeng hadir. Chelsea Olivia Saputri. Hadir. Siti Halimah. Papan hadir. Iwan Rizik hadir. Ila Cantika. Hadir. Mama Broni. Apa sakit? Sakit. Sakit apa Mama Broni, ada yang tahu? Sakit kepala. Siapa yang dekat sama Mama Broni? Yang dekat rumahnya sama Mama Broni siapa? Kenapa Mama Broni gak hadir? Sakit apa? Ya, mudah-mudahan Broni cepat sembuh. Neng Mediana. Ya, hadir. Rafka. Ranti Sakira. Repalina. Ripka Handayani. Hadir. Seha Rahmawati. Silpa Regina Putri. Silpa doang. Silpa hadir. Siti Nur Hasanah. Siti Jamra. Saskia Aulia. Silpiahan. Hadir semua ya. Satu tidak hadir, Muhammad Roni sakit. Kita doakan bersama-sama Muhammad Roni cepat sembuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk menambah cinta rasa tanah air kita terhadap bangsa dan negara, mari kita bernyanyi bersama menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan berdiri. Jadi kompak ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah kelahiran Pancasila dan perumusan Pancasila. Tapi sebelumnya, Bapak mau tanya dulu pembelajaran minggu lalu ya, saya masih ingat. Apa itu Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Ya. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ada lagi yang menambahkan? Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. Oke, ada lagi? Ya, jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya panca 5 dan sila dasar. Ya, jadi Pancasila berarti merupakan 5 dasar utama yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, apa bunyi Pancasila? Ada yang tahu? Coba semua sebutkan bunyi Pancasila gimana? Semua, coba semua kompak. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian sudah paham ya bunyi dari Pancasila. Jadi bunyi Pancasila itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu lagi, apa makna dari sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Silakan. Ketuhanan. Ada lagi? Apa? Makna Pancasila? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada lagi? Ada lagi? Persatuan. Persatuan. Terus dua lagi. Apa? Kerakyatan. Kerakyatan. Satu lagi? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Ya, jadi makna Pancasila itu 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Satu lagi, apa saja sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila? Ada yang tahu? Sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Ada yang tahu? Ada Pak. Ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ya. Menghargai sesama manusia. Ya. Cinta tanah air dan bangsa. Demokratis dan menghargai pendapat. Ya. Bersikap adil dan suka berbagi. Iya, betul. Berarti pemahaman kalian sudah bagus untuk materi yang kemarin ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus memahami betapa pentingnya ya perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan identitas negara, serta kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Dengan memahami proses Pancasila, proses kelahiran Pancasila, kita bisa lebih menghargai perjuangan
pahlawan dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Oke, dan untuk materi kali ini, kalian untuk capaian pembelajarannya, kalian mampu memahami dan menjelaskan perumusan Pancasila, membandingkan pendapat para pendiri bangsa, serta meneladani komitmen para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Terus tujuan untuk pembelajaran kali ini, nanti kalian harus bisa ya menjelaskan proses sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Yang kedua, kalian harus dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan negara. Dan yang ketiga, kalian dapat membandingkan usulan-usulan para tokoh ya yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke. Masih semangat? Masih. Udah para loyo kayaknya ya. Sekarang kita speaking dulu untuk mengecek fokus kalian. Ya? Siap. Speaking. Bapak sekarang mau mengetes kefokusan kalian. Ingat ya, di sini ada tes Warna. tes warna, kata kuncinya tes Warna. Terus jangan lupa Fokus. jangan lupa fokus ya. Sekarang kalian lihat, ini warna apa? Merah. Kompak ya, ini warna apa? Merah. Hijau. Biru. Kuning. Hitam. Ungu. Selamat, kalian sudah Fokus. sekarang sekali lagi. Kuncinya apa? Jangan lupa Fokus. sekali lagi ya. Hitam. Hijau. Hah? Merah. Hijau merah. Hijau merah. Sekali lagi, berarti kalian nggak fokus. Sekali lagi ya. Kuncinya apa? Jangan lupa Fokus. Hitam. Merah. Hijau. Hijau. apa? Hijau. Kuning. Ungu. Biru. Sekali lagi, ada yang masih kurang fokus di belakang. Sekali lagi ya. Sekali lagi, jangan lupa Fokus. Hitam. Merah. Hijau. Kuning. Ungu. Biru. sekali lagi. Merah. Merah. Kompak, kompak. Merah. Hijau. Biru. Kuning. Hitam. Ungu. Selamat. Kalian sudah fokus. Lanjutkan belajar dengan Semangat. masih semangat? Masih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kalian nonton video. Silakan kalian cermati videonya.
ya materinya. Jepang membutuhkan dukungan penuh dari Indonesia, sehingga sebagai imbal baliknya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Langkah pertama mereka untuk mengambil simpati bangsa Indonesia adalah membentuk sebuah badan persiapan kemerdekaan. Dan pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut sebagai BPUPKI. Dan Regimen Weddiingrat ditunjuk untuk menjadi ketua. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Regimen Weddiingrat mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk itu. Dan pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Volkskrant. Dan dalam sidang ini membahas soal dasar negara Indonesia. Dan untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai bentuk negara, dan disusul oleh dasar negara. Beberapa anggota BPUPKI naik ke podium untuk memaparkan idenya dalam pembentukan dasar negara. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan tidak hanya Muhammad Yamin, Sukarno juga ikut memaparkan rumusannya terkait dasar negara dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang isinya adalah kesatuan, keluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tapi sayangnya masih belum ada yang cocok untuk merepresentasikan dasar negara Indonesia. Hingga tiba saatnya, giliran Soekarno yang memaparkan 5 sila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila. Dan oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Untuk mendiskusikan dasar negara secara lebih konkret dan dapat diterima oleh semua golongan. Hal ini dilakukan karena ingin mendiskusikan hal-hal penting yang lebih bebas dan mendalam, terutama menyangkut dasar negara Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia nantinya.
Dan dari sidang inilah terbentuklah panitia 9. Dan panitia 9 inilah yang bekerja berperan penting dalam merumuskan konsep dasar negara Indonesia. Setelah melewati kerja keras dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah Piagam Jakarta. Dan piagam inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 10 Juni 1945 dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan menyusun rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia yang akan merdeka. Dan akhirnya sidang ini menghasilkan rancangan undang-undang dasar 1945. Selain itu, juga menetapkan sistem pemerintahan, kewarganegaraan, dan lembaga negara. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan para pahlawan Indonesia terbayarkan dengan berhasilnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana videonya, seru gak? Sekarang Bapak mau mengetes kalian. Tadi tonton nggak videonya? Benar, tonton. Dicatat nggak? Dicatat. Jadi dalam video tadi menggambarkan proses perumusan Pancasila, menggambarkan sejarah kelahiran Pancasila dan perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI sampai Pancasila itu terbentuk menjadi Pancasila yang sekarang kita dengar saat ini ya, yang bunyinya seperti tadi. Jadi dalam video tadi dijelaskan BPUPKI apa? BPUPKI itu singkatan dari Badan Jadi BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal berapa? 29 April 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Tujuan BPUPKI apa? Menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang berkaitan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk Pancasila. Jadi
tujuan dibentuk BPUPKI adalah menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan untuk kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan negara, dan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Oke, selanjutnya BPUPK itu melaksanakan 2 kali sidang. Sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945. ya, jadi sidang yang pertama itu fokus merumuskan dasar negara Indonesia untuk merdeka. Dalam sidang ini beberapa tokoh yang menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Usulan-usulan inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila. Tadi siapa aja tokoh-tokoh yang mengusulkan dalam video tadi, siapa saja? Ada tahu nggak? Yang pertama Muhammad Yamin. Jadi Muhammad Yamin mengusulkan Pancasila. Awal Pancasila Muhammad Yamin begini: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi usulan Supomo untuk Pancasila itu ini awalnya usulan Supomo. Ya. Usulan yang kedua adalah dari Dr. Katanya yang Muhammad Yamin ya, sorry, yang Supomo. Tokoh yang mengusulkan yang kedua adalah Dr. Supomo. Dr. Supomo mengusulkan untuk Pancasila yang pertama Persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, empat musyawarah, yang kelima keadilan sosial. iya. Terus untuk tokoh yang ketiga yang mengusulkan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno untuk Pancasila yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Yang keempat Kesejahteraan sosial. yang kelima Ketuhanan yang berkebudayaan. jadi ini yang diusulkan oleh Soekarno. Usulan ini disebut dengan Pancasila. Jadi yang pertama mengusulkan nama Pancasila itu adalah Soekarno, dan usulan ini usulan ini dijadikan sebagai hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni. Jadi pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan Pancasila, dan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila. Oke. Terus dari usulan tadi ya, dari usulan yang diusulkan oleh 3 tokoh tadi, BPUPKI membentuk panitia 9. Jadi BPUPKI membentuk panitia 9 pada tanggal 22 Juni. Oke, sekarang tugas dari panitia 9 adalah merumuskan kembali usulan-usulan dasar negara dan menyusun rancangan pembukaan undang-undang. Tadi dari usulan-usulan ketiga tokoh tadi dirumuskan kembali oleh panitia 9 dan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 45 ya. Selain merancang merumuskan kembali Pancasila, jadi tugas panitia 9 itu merancang pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang biasa kita dengar pada waktu upacara bendera hari Senin. Ya, terus panitia 9 berhasil merumuskan sebuah naskah yang dikenal Piagam Jakarta. Ya, panitia 9 itu merumuskan naskah yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta.
Rumusan dasar yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah satu, ketuhanan dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi rumusan yang awal ya, yang tercantum dalam Piagam Jakarta itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi rancangan awal Pancasila itu ketuhanan, cuma lebih kepada syariat Islam. Dikarenakan di Indonesia itu banyak agama, bukan hanya Islam. Nah, ini itu tentang oleh anggota-anggota yang lain. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil. Ketiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya, jadi Piagam Jakarta itu ini ya, naskah asli dari Piagam Jakarta. Ada yang pernah lihat yang aslinya? Nah, di internet pernah? Nah, ya. Sekarang perjalanan Pancasila menuju final. Kan tadi Pancasila menurut rancangan Panitia 9 di dalam Piagam Jakarta ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kusabab Indonesia itu banyak agama, banyak kepercayaan, jadi ditentang untuk usulan yang pertama karena ketuhanan agama Kristen, Buddha itu bukan beda sama ketuhanan orang Islam kan. Jadi pada ditentang. Terjadilah sidang kedua BPUPKI dalam Piagam Jakarta diterima sebagai rancangan undang-undang. Kemudian pada tanggal 7 Agustus BPUPKI dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI ya. BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Tugas PPKI apa? Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sekarang pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau hari lahir Pancasila hari tanggal berapa? 1 Juni 1 Juni 1945. Jadi sehari setelah proklamasi itu tanggal berapa? 17. Jadi tanggal 18-nya ya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Jadi sidang PPKI terjadi pada tanggal 18 Agustus 45. Dalam sidang ini ada satu bagian dari Piagam Jakarta yang menjadi sorotan dan menjadi keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur, yaitu sila pertama. Apa sila pertama yang tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang sudah jadi ya. Jadi yang tadi rancangan yang tadi ya ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi itu ditentang oleh perwakilan-perwakilan dari daerah timur, daerah yang agamanya rata-rata bukan Islam ya, yang non Islam. Jadi kan yang awam yang pembentukan rata-rata orang Islam. Jadi rancangannya itu ada bahasa-bahasa kata Islamnya. Itu ditentang oleh perwakilan-perwakilan dari bagian timur yang sila pertama itu. Apa yang ditentang? Yang demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keyakinan para tokoh pendiri bangsa khususnya Muhammad Hatta mengusulkan perubahan pada sila pertama. Jadi perubahan sila pertama
yang asalnya mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihilangkan dan diganti menjadi yang Maha Esa. Jadi sila pertama yang tadi panjang ya, yang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut? Masih semangat? Masih. Oke. Lanjutkan. Dengan perubahan tersebut akhirnya disepakati dan disahkan rumusan Pancasila yang kita kenal dan amalkan saat ini yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 45 Alinea keempat, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk tanggal-tanggal penting sejarah perumusan Pancasila ini ya, pada tanggal 1 Maret 45 dibentuk PPU PKI. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45 terjadi sidang PPKI yang pertama, dan dalam sidang itu terbentuk panitia 9 pada tanggal 22 Juni 45. Dalam panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta. Terus tanggal 7 Agustus DPU PKI diganti oleh PPKI dan 18 Agustus Pancasila disahkan ya. Nanti materi ini saya kasihkan di grup WA, jadi kalian boleh mencatat, boleh tidak, nanti kalian pelajari lagi ya di grup WA yang akan nanti Bapak bagikan. Untuk sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Nanti kalian kerjakan LKPD dalam kelompok. Nanti Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian berkolaborasi ya, berkolaborasi untuk mengerjakan LKPD ini. Nanti kalau sudah LKPD dikerjakan, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Bapak sudah membagi kelompoknya ya. Untuk kelompok pertama mohon diingat Adelia Safira, Ajeng, Chelsea Olympia, Siti Halimah, Farhan. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 Iwan Rizik, Ila Cantika, Neng Lediana Saumi, Rapka Triadi. Kelompok 2 ada. Kelompok 3 Ranti Safira, Repalina, Ripa Awalia, Ripka Handayani, Sehat Rahmawati. Untuk kelompok 5, kelompok 4 ya. Kelompok 4 Silpa Regina, Silpa, Siti Nurhasana, Siti Zahra, Jaskia Aulia, Jil Piahan. Silakan bentuk kelompoknya ya, menurut yang Bapak tadi ya nama-namanya. Silakan. Bangkunya dirapatkan. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Untuk nama-namanya yang tadi.
Duduk yang rapi ya. Ya. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Itu tata bedanya. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuka KKBD-nya. Tugas kalian yang pertama, di halaman depan ada cover. Tulis nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tulis nama kelompoknya, terus tulis anggota kelompoknya. Terus untuk tugasnya, di sini ada 4 tugas. Ada 5 tugas ya. Di sini ada 5 tugas. Tugas yang pertama, isilah bidang kosong di bawah ini. Ini diisi. Terus yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Yang ketiga, penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Yang kelima, ceritakan nilai-nilai Pancasila yang sudah kamu terapkan di kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Terus, untuk pengisian KKPD, untuk materinya kalian bisa lihat yang di grup tadi, ataupun dari buku mapel yang akan Bapak saya berikan, ataupun kalian bisa cari sumber dari manapun, bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari apa aja ya. Yang penting berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan. Silakan diisi semua. Ya, ini. Silakan kalian kerjasama ya, jangan diisi oleh satu orang. Silakan kalian kerjasama. Silakan cari sumbernya dari mana aja. Silakan. Ada yang ditanyakan nggak tentang cara pengisian KKPD? Silakan kalian kerjasama ya untuk mengisi. Kamu ya lupa buku, cari di buku. Kamu bisa cari di internet. Iya. Ada lagi? Ayo, siapa lagi? Ayo, kamu cari bukunya bisa. Kerjasama ya. Tugas kelompok itu bukan dikerjakan oleh satu orang, tapi kerjasama, kolaborasi, saling mengisi. Santai ya, masih lama waktunya, jangan terburu-buru. Santai saja.
Silakan. Ia usulkan dalam sidang. Yang ia usulkan dalam sidang. Silakan cari sumbernya dari mana aja ya. Dalam sidang. Pertama umum, yaitu kedua. Terus kebangsaan umum. Nomor 1. Mana nomor 1? Kerjasama ya, kerjasama dengan dikerjakan rasa ruangan. Kerjasama. Ada yang bagian cari materi, ada yang bagian tulis. Santai saja ya, waktunya masih lama. Kalian punya waktu 20 menit lagi silahkan.
Lancar? Waktunya masih lama. Santai saja. Jangan terburu-buru.
Mana? Udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Kelompok 4? Silakan. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi. Dah, 4. Udah ya? Semuanya udah? Udah? Udah. Kalau sudah, silakan persiapkan masing-masing kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan bagian 1 ya. Yang di sini bagian 1, silakan presentasikan ke depan. Yang hanya bagian satunya saja, tugas bagian satunya saja. Untuk kelompok 2 nanti presentasi yang bagian kedua saja. Yang kelompok 3 presentasikan hanya bagian yang ketiga saja. Dan untuk kelompok 4 silakan presentasikan yang bagian keempatnya saja. Ya. Silakan untuk presentasi hanya 2 orang. Yang lainnya mana? Perwakilan hanya 2 orang. Ya, silakan, tidak apa-apa. Silakan untuk presentasi. Yang lain mohon cermati dan
kasih feedback ya kalau ada yang salah. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sidang bukti yang merumuskan dari Muhammad Yamin. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia merdeka secara lisan dan tertulis secara lisan. Secara lisan ia menyampaikan 5 dasar, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dari Dr. Supomo. Dr. Supomo dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 45. Supomo menyampaikan gagasannya mengenai konsep negara, integralitas yang mendorong persatuan dan kebersamaan dalam satu negara yang utuh. Untuk poin-poin rumusan dasar negara yang diusulkan: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan dari kelompok lain? Atau pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Sekarang kelompok 2, silakan kelompok 2. Mana yang ini kelompok 2? Silakan. Temani ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain perhatikan ya. Hasil dari kerja. Untuk penerapan nilai Pancasila di sekolah, untuk sila ke-1, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, doa bersama, atau kegiatan rohani lainnya, dan menghormati perbedaan agama. Untuk sila kedua, mengembangkan sikap empati dan toleransi antara siswa seperti membantu teman yang kesulitan. Untuk sila ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan seperti upacara bendera, lomba kebersihan kelas, atau kegiatan patriotisasi lainnya. Untuk sila yang keempat, mengembangkan sikap demokratis melalui musyawarah dan mengambil keputusan seperti menjadi ketua kelas atau Mengembangkan sikap adil dan juga diskriminasi dalam memperlakukan siswa lain, dan mengembangkan kegiatan lainnya untuk membantu siswa yang kurang mampu seperti sumbangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita silakan untuk kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Kalau tidak ada, lanjutkan ke kelompok 3. Silakan, kelompok 3. Mas semua? Oke semua. Ayo semua. Mohon yang lain cermati, tanggapi ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi ini. Yaitu penerapan nilai Pancasila di sila ke-1, menghargai perbedaan pendapat, agama, dan budaya dalam keluarga. Untuk sila kedua, gotong royong bekerja sama dengan melakukan tugas rumah tangga dan membantu satu sama lainnya. Untuk sila ketiga, dengan mengembangkan dasar keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan kekeluargaan Pancasila. Sila keempat, kerjasama
Sia atau pertanyaan? Tidak ada. Tidak ada. Silakan, Bapak Pak, untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil karya bersama kami. Penerapan nilai Pancasila di masyarakat. Sila ke-1, mengembangkan sikap toleransi. Sila ke-2, mengembangkan kesadaran akan gotong royong. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah? Silakan LKPD sama bukunya dikumpul ke depan. Bagaimana? Masih semangat? Masih. Ya. Setelah kalian mempelajari materi ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Bahagia? Bahagia. Semangat? Semangat. Apa yang paling sulit dalam materi ini? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Bagus sekali ya, tidak ada materi yang sulit katanya. Nilai-nilai Pancasila apa yang bisa diambil dari materi ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kekeluargaan. Nah, apa lagi? Nilai ketuhanan. Ketuhanan. Ada lagi? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada lagi? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Ada lagi? Kerakyatan. Kerakyatan ya. Jadi Bapak ingatkan kembali, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus penting mencintai dan memahami sejarah perumusan Pancasila sebagai wujud cinta tanah air, sebagai wujud cinta tanah air dan identitas bangsa. Terima kasih untuk kalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum saya menutup ya, apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, Ada? kenapa Pancasila itu sangat penting bagi Indonesia? Oh, iya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa Pancasila itu sangat penting? Jadi Pancasila itu seperti fondasi ya, fondasi rumah kita. Jadi rumah kita tanpa fondasi yang baik pasti akan roboh. Begitu pula Indonesia, negara Indonesia tanpa adanya Pancasila maka bisa terpecah belah. Jadi ya, Pancasila itu sebagai fondasi utama menjadi dasar negara Indonesia. Paham? Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Saya mau bertanya Pak, kenapa nama rumusan dasar negaranya disebut Piagam Jakarta? Apa hubungannya dengan Jakarta? Oh iya, kenapa Piagam Jakarta? Kenapa dari Bandung ya? Ya. Kenapa dari Semarang? Jadi Piagam Jakarta itu kenapa dinamakan Piagam Jakarta? Karena dilaksanakannya di Jakarta. Jadi piagam yang dilaksanakan di Jakarta. Kalau di Bandung mungkin nanti jadinya Piagam Bandung ya. Jadi itu dilaksanakannya di Jakarta. Iya, ada lagi ya? Ya, silakan. Kenapa tanggal 1 Juni diperingati sebagai
Itu sangat penting ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila, sedangkan tanggal 18 Agustus adalah diresmikannya Pancasila? Jadi jangan sampai terbalik ya. 1 Juni dijadikan hari lahir Pancasila karena 1 Juni pertama kali istilah Pancasila dikenalkan oleh Soekarno. Jadi 18 Agustus itu hari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi jangan terbalik ya. 1 Juni hari lahir Pancasila. 18 Agustus hari disahkannya Pancasila. Paham ya? Paham. Ya, kalau udah silahkan kalian bereskan bukunya masing-masing, rapikan kembali kelasnya. Untuk materi selanjutnya, pertemuan minggu depan kita masih membahas tentang sejarah perumusan Pancasila. Sebelum pulang, kalian jangan langsung pulang ke rumah ya. Jangan pergi kemana-mana, langsung pulang ke rumah ya. Sebelum pulang, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Perhatian di tempat duduk, siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita membaca surat wal asri dalam hati, mulai. Selesai beri salam,